Sahabat sehat, dalam rangka memperingati Pekan Glaukoma Sedunia atau World Glaucoma Week yang mana pada tahun ini jatuh pada tanggal 12 sampai dengan 18 Maret 2023, RSUD Gambiran Kota Kediri mengadakan penyuluhan tentang apa itu glaukoma. Pekan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan bahaya kebutaan permanen akibat glaukoma. Oleh karena itu, perlu dilakukan deteksi dini dan edukasi kepada masyarakat mengenai apa itu glaukoma dan bagaimana pencegahannya. Adapun tema glaukoma sedunia saat ini yaitu The World is Bright, Save Your Sight. Dunia itu cerah, selamatkanlah penglihatanmu. Untuk mengetahui lebih jauh tentang apa itu glaukoma, berikut ini penyuluhan yang disampaikan oleh Dr. Endah, spesialis mata, dan Dr. Sininta, spesialis mata. Glaukoma itu adalah yang paling banyak kedua penyakitnya selain katarak. Yang juara satu itu katarak, yang kedua itu glaukoma. Nah, glaukoma ini penyakitnya ada di saraf mata bagian belakang. Kalau TV, punya TV semua nggih? Di rumah nggih? Ada TV itu kan ada antennya. Kalau yang saraf mata itu antenanya itu yang berpengaruh ya, yang kalau glaukoma itu yang rusak ya antennya. Tapi kalau misalkan katarak itu sebenarnya itu layarnya. Jadi kalau ada pasien-pasien dengan sakit glaukoma itu adalah antenanya. Nah, glaukoma ini ada yang akut, ada yang kronis. Nah, kalau yang akut itu, Bu, itu cepat ya. Jadi mripate itu merah, cekot-cekot, pusing sampai kadang muntah-muntah. Kalau yang kronis itu lama, Bu. Kalau akut itu cepat, kronis itu lama. Nggih. Kalau kronis itu biasanya kadang nggak ada gejala. Makanya tadi dokter Basuki ngendikan kalau itu pencuri penglihatan. Jadi di mata itu ada pencurinya. Namanya glaukoma itu ya. Itu tiba-tiba meripat penglihatannya dicuri. Nggak kerasa tiba-tiba penglihatannya hilang. Itu yang kronis ya. Jadi dia nggak ada mata merah, terus nggak ada cekot-cekot, kadang kemeng aja, kemeng, kadang pusing-pusing aja, tapi tiba-tiba meripatnya nggak kelihatan. Nah itu gimana caranya untuk mengatasinya ya? Kok lawang tiba-tiba itu gimana? Saya kan nggak tahu. Nah ini ada caranya. Kemudian glaukoma ini ada faktor resikonya. Faktor resiko itu apa? Jadi nggak semua orang itu gampang kena glaukoma. Ada yang orang-orang tertentu. Yang pertama itu biasanya ada keturunan. Mungkin dulu mbahnya, mungkin dulu ada ibunya, orang tuanya juga pernah sakit glaukoma. Itu keturunan. Terus yang kedua, biasanya dia ada penyakit diabetes sama darah tinggi. Ada nggak yang punya diabetes darah tinggi di sini? Mungkin ada yang kontrol ke penyakit dalam atau jantung. Banyak biasanya pasien-pasiennya. Ya, yang hipertensi sama darah tinggi sama ya, hipertensi darah tinggi sama diabetes itu cenderung resiko kena glaukoma. Makanya pasien-pasien yang hipertensi sama diabetes kalau bisa minta ke dokternya untuk diperiksakan ke mata, nggih. Nanti dicek di sana karena memang nggak ada gejala yang kronis itu ya, baru diketahuan kalau dicek. Kalau ketahuannya lebih awal, pengobatannya lebih gampang, nggih. Terus yang ketiga biasanya ada yang pasien-pasien yang sering netes-netesin obat sembarangan, itu yang mengandung steroid. Nah itu bisa terkena glaukoma, nggih. Jadi nggak boleh netes-netes obat sembarangan. Mata merah ditetes, obat itu beli di apotek nggak tahu isinya, yaitu gampang kena glaukoma. Terus kemudian ada lagi, biasanya habis kecelakaan kadang matanya kebentur gitu ya. Terus itu gampang kena glaukoma juga. Usia ini juga salah satu faktor resiko. Usia 40 ke atas lebih berisiko untuk glaukoma, nggih. Jadi tidak perlu takut periksa ke polimata. Di polimata ini, terutama di polimata RSUD Gambiran ini alatnya sudah lengkap, nggih Bu. Jadi nggak
untuk ngecek, jadi harus dicek apakah, nah itu juga ada faktor risiko juga, apakah tekanan bola matanya tinggi. Kalau tensi matanya tinggi atau tekanan bola matanya tinggi itu keras Bu ini. Nah itu bikin sarafnya rusak. Jadi kalau misalnya ada gejala ini langsung aja periksa ke polimata. Salah satunya yaitu kalau lihat lampu, di sekitar lampu itu jadi ada pelanginya. Nah seperti itu. Itu yang paling gampang. Yang kedua, kalau jalan suka kesandung-sandung karena pencuri penglihatannya itu dari samping Bu. Penglihatannya dari samping. Mas. Jadi semakin penglihatannya semakin sempit. Nah, kan kalau samping-samping ini tidak kelihatan, jadi gampang kesandung kan Bu. Nah, itu salah satu juga gejala yang bisa ditemukan kalau misalnya pasien dengan glaukoma. Nah, untuk kepastiannya memang harus diperiksa ke polimata sehingga udah tahu nanti dari pemeriksaan NCT itu tekanannya berapa. Nah, itu baru kita terapi. Ya. Nah, terapinya itu macam-macam. Untuk awal biasanya dilihat dari tekanannya. Nah, kita memerlukan obat tetes maupun obat minum untuk menurunkan tekanan bola matanya supaya tadi pencuri penglihatannya itu tidak semakin parah. Jadi jalan-jalan kesandungnya nggak semakin parah atau bahkan sampai buta seperti itu ya. Nah, kalau misalnya pengobatan dengan tetes maupun minum itu tidak bisa turun tekanannya. Jadi tetap kok makin gampang kesandung, semakin nggak kelihatan kayak gitu. Bisa kita lakukan laser pada mata hingga operasi besar untuk membuat saluran pada mata sehingga tekanan pada bola mata itu bisa turun seperti itu. Ya, tapi ini sebenarnya nggak boleh telat karena kerusakannya itu permanen. Kerusakan pada saraf mata itu permanen. Jadi kalau misalnya sudah setengah nggak bisa lihat ya. Misalnya setengah samping kanan kiri ini udah nggak bisa lihat. Kalau misalnya diobatin pun itu kita mencegah supaya tidak semakin parah. Bukan yang butanya itu, yang samping-samping butanya itu dihilangkan sudah tidak bisa. Jadi maka itu harus segera. Alhamdulillah saya tutup nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi nggih.